Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teori komunikasi David K. Berlow. Saya Melinda Petra Utami, NIM 2011-8144. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi dalam arti luas itu untuk menampung semua prosedur yang digunakan oleh suatu pikiran untuk mempengaruhi pikiran lain. Yang kedua, teori komunikasi SMCR. Model teori SMCR merupakan singkatan dari message, source, channel, dan receiver. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh David K. Berlow pada tahun 1960-an. Model ini memusatkan pada komunikasi, proses komunikasi. Jadi model ini yaitu menekankan pada komunikasi pada manusia sehingga penafsiran pesan itu bergantung pada penekanan makna dan pemaknaan dari semua tingkah laku manusia komunikator maupun komunikan. Teori ini sangat contoh digunakan dalam pendidikan. Teori ini menitik beratkan pada pesan dan channel yang menjadi dasar pengembangan audiovisual. Kemudian, Berlow mengatakan bahwa teori ini berfokus pada pesan, faktor-faktor pesan, dan penerimanya. Kemudian yang ketiga, komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi itu ada 4. Yang pertama, sumber. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, receiver atau penyampaian. Yang pertama yaitu sumber. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kemauan untuk berkomunikasi, baik itu dari segi perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, pesan. Pesan adalah apa yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Kemudian yang ketiga yaitu saluran. Saluran di sini adalah alat yang digunakan sumber untuk mengirimkan pesan kepada penerima. Keempat yaitu receiver atau penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan dari pengirim. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dan penerima pesan. Di mana faktor-faktor ini ada 5. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi, kemudian ada sikap, pengetahuan, kemudian sistem sosial, dan yang terakhir adalah budaya. Nah, adapun pesan itu dikembangkan berdasarkan elemen, struktur, isi, perlakuan, dan juga kode. Nah, selain itu, media atau saluran itu biasanya berhubungan dengan panca indera. Nah, untuk selanjutnya, bentuk-bentuk evolusi konsep komunikasi itu di sini ada 5. Nah, di mana yang pertama itu yang dulunya terfokus dari sumber, di mana sumber itu berpusat pada pesan, kemudian berubah menjadi terfokus pada si penerima, di mana hal tersebut bersumber atau berpusat pada si makna. Kemudian yang kedua yaitu yang dulunya konsep komunikasi ini memiliki satu cara dalam penyampaian pesan, sekarang berubah menjadi bentuk interaktif dan transaksional. Kemudian yang ketiga yaitu yang dulunya berasal dari peristiwa, kemudian sekarang berubah menjadi berorientasi kepada proses. Kemudian yang keempat yaitu di mana yang dulunya penekanan pada pengiriman informasi atau pesan, kemudian berubah menjadi penekanan pada interpretasi. Dan yang terakhir di mana dulunya seseorang berbicara di depan umum, sekarang berubah menjadi kerangka kerja yang mempertimbangkan komunikasi dalam berbagai konteks. Untuk selanjutnya, poin E
yaitu implikasi dan aplikasi teori komunikasi. Di sini ada 4, di mana yang pertama teori komunikasi itu berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua, teori komunikasi ini yang dulunya berfokus pada tujuan, sekarang berubah menjadi fokus pada interaksional, di mana proses interaksional ini itu harus melibatkan partisipasi di antara kedua belah pihak, dari pihak sumber dan juga dari pihak si penerima pesan. Kemudian yang ketiga adalah teori komunikasi itu senantiasa berevolusi, di mana hal tersebut beranggapan bahwa setiap manusia itu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam berinteraksi. Kemudian yang terakhir yaitu teori komunikasi yang lebih baru ini itu memasukkan media dan juga perkembangan teknologi yang telah tersedia itu dalam proses interaksi tersebut. Dan selanjutnya poin terakhir yakni contoh dari komponen komunikasi dan perkembangan, dan contoh komponen komunikasi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu source, di mana sumber ini diperankan oleh guru mata pelajaran PAI. Guru di sini berperan sebagai sumber pesan yang beliau memiliki tugas yakni menyampaikan pesan yang terkandung di dalam mata pelajaran PAI kepada si penerima pesan atau peserta didik. Nah, guru di sini sangat berperan aktif dalam menciptakan alur komunikasi dua arah, dari arah si pendidik dan juga dari arah si peserta didik. Biasanya guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut mengarah pada pendapat siswa tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada message atau pesan. Nah, pesan ini terkandung di dalam mata pelajaran PAI itu sendiri. Mata pelajaran PAI itu memiliki nilai-nilai dan juga pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, tugas guru adalah menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada si peserta didik tadi. Biasanya guru itu menggunakan pesan nonverbal dalam membantu siswa memahami pesan verbal yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Biasanya media yang digunakan seperti gambar, video, drama, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu saluran atau channel. Di sini channel ini berhubungan dengan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, terus peraba, dan lain sebagainya. Dan adapun yang terakhir yaitu receiver. Receiver ini berperan adalah si peserta didik sendiri, di mana peserta didik ini berperan sebagai si penerima dan juga pelaksana pesan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan peserta didik juga mampu berperan sebagai sumber dari pesan, di mana ketika peserta didik ini memberikan respon kepada si pendidik berupa ketika ia bercerita kepada si pendidik, maka ketika itulah peserta didik berperan sebagai sumber pesan, adapun si pendidik itu kan mendengarkan. Nah, sehingga ia berperan sebagai si penerima pesan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.